kita banyak kontrol yang lain gitu kan. Assalamualaikum Sohib Sehat ala Nabi. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lancar ya. Sehat ala Nabi siang ini akan membahas tentang rahasia alam semesta dan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sohib, di bulan Ramadan tubuh kita memerlukan asupan ekstra dibanding hari-hari biasa saat kita tak berpuasa. Sayangnya banyak yang menganggap makan saat sahur dan berbuka puasa boleh dilakukan secara berlebihan agar bisa kuat untuk beraktivitas sepanjang hari. Padahal ini tidak benar loh. Selain tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebiasaan ini justru tidak baik untuk tubuh kita karena pencernaan harus bekerja jadi ekstra keras. Perintah untuk tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum juga dijelaskan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW lewat suatu hadis. Pakar-pakar kesehatan menyatakan sumber dari segala penyakit yang sulit diobati adalah memasukkan makanan di atas makanan. Artinya, makanan yang satu belum tercerna dengan baik di lambung, tapi sudah memasukkan makanan berikutnya. Nah, dalam kondisi yang demikian, mesin pencernaan terus bekerja tanpa ada waktu jeda untuk istirahat. Apalagi jika makanan yang masuk belum halus akibat cara makan yang tergesa-gesa. Samping itu kita perlu juga belajar tentang bagaimana Al-Quran mengajarkan kita tentang biji-bijian. Jadi ada 3 makanan yaitu alpukat, kemudian kurma, dan kacang almond. Bagaimana caranya? Kita akan buat dengan cara alpukat ini kita masukkan kita blender. Jadi lemak pada alpukat ini sebenarnya adalah lemak yang sangat baik untuk pencernaan jantung bahkan tubuh kita secara umum karena lemaknya beda dengan lemak yang ada pada minyak kelapa atau minyak sawit Sebenarnya kalau bicara alpukat alpukat secara umum, alpukat juga mengandung khasiat yang luar biasa yang ada pada bijinya. Biji pada alpukat ini kalau kita keringkan dan kita parut, dia akan menjadi antioksidan, menurunkan tekanan darah kita, juga meningkatkan imunitas kita. Tapi yang kita akan coba hari ini kita buat adalah dengan menggunakan alpukat, kemudian kurma. Berapa banyak? Atur aja lah secukupnya sampai terasa cukup manis. Biasa saya pakai angka ganjil 5 atau 7 seperti itu atau 9. Lalu Anda masukkan juga kacang almond teman-teman sekalian. Berapa banyak? Saya biasa mengambil 1 genggaman tangan saya lah kurang lebih Lalu ini nanti kita akan blender campurkan air sedikit. Nggak perlu pemanis lagi, sudah cukup manis karena ada ada kurmanya di situ. Ini sudah cukup manis nanti dan ini sudah akan jadi bubur bubur alpukat plus kurma dan plus juga almond. Tinggal kita blender. Oke. Alhamdulillah bubur alpukat kita sudah jadi dan kita mendapatkan makanan terbaik yang kita bisa konsumsi waktu berbuka atau sahur. Apa manfaat dari bubur ini teman sekalian? Ini mengandung protein, mengandung asam amino, mengandung serat, mengandung pembersih pencernaan, banyak sekali keutamaan, termasuk dia mengandung lemak yang baik. Dengan makan bubur seperti ini di Ramadan, sebenarnya Anda sudah bisa mengurangi banyak makan yang lain. Tapi dengan makan katakanlah 1 piring atau mungkin 1 mangkok kecil seperti ini, kita bisa makan yang berkualitas dan tidak perlu banyak makan. Kenapa? Ramadan adalah bulan kita sengaja melaparkan diri kita. Dimanfaatkan makanan-makanan seperti ini di bulan Ramadan karena saya sangat yakin juga teman-teman juga sudah mulai punya kreativitas untuk membuat makanan sehat selama Ramadan. Wah, gimana Sohib? Mantap kan? Insya Allah bermanfaat ya. Ternyata salah satu menu makan malam yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah sayur labu yang juga biasa disebut waluh kuning. Beberapa riwayat mengatakan Rasul pernah bicara pada istrinya Aisyah
untuk membuat sayur labu dan memperbanyak labunya. Karena labu bisa mengatasi kesedihan. Masya Allah. Tentunya bukan tanpa sebab ya, jika Rasul sampai merekomendasikan flora yang satu ini. Menurut berbagai penelitian, labu kaya akan kandungan gizi seperti kalium, antioksidan, dan vitamin, sehingga sangat bermanfaat untuk mencegah beragam penyakit. Masya Allah, ternyata begitu banyak manfaat buah labu ya, Sohib Sehat ala Nabi. Kayaknya seru banget nih kalau kita bikin sup labu untuk menu buka puasa hari ini. Assalamualaikum Sohib Sehat ala Nabi. Gimana puasanya? Insya Allah lancar ya sampai nanti lebaran tiba. Sekarang saya juga mau share resep menggunakan labu kuning. Nah pasti banyak yang kurang familiar nih untuk makan labu kuning, kecuali ketika lagi bayi bikin empasi, pasti labu kuning ini banyak dipakai untuk menu empasi. Nah jangan khawatir, saya akan share resep gimana caranya membuat labu kuning tetap menjadi nikmat dan juga sehat. Mungkin sebagian besar dari kita belum terlalu familiar dengan rasa dan tekstur asli buah labu kuning. Tapi jangan khawatir Sohib, labu kuning juga bisa kita buat sup krim yang pastinya lezat dan tetap bergizi. Mau tahu cara bikinnya? Yuk kita buat sama-sama. Pertama, kita potong labu kuning dan wortel sesuai selera. Sohib bisa tambahkan irisan daun bawang agar sup buatan kita nanti mempunyai rasa yang gurih dan enak. Oh ya, jangan lupa pakai olive oil ya atau minyak kelapa agar lebih sehat. Setelahnya kita bisa menambahkan sedikit garam sesuai selera. Nah Sohib, labu dan wortel itu memang banyak sekali manfaatnya loh. Pasti udah pada tahu kan kalau wortel tentunya tinggi beta karoten yang baik untuk mata dan kulit, dan juga tinggi antioksidan. Sedangkan si labu kuning ini penuh dengan mineral dan juga nutrisi yang baik juga untuk tubuh. Nah kalau sudah lunak, kita blender sampai halus dan bisa kembali dipanaskan agar lebih nyaman saat dikonsumsi. Mudah sekali bukan? Oh iya, bisa juga tambahkan sedikit lada ya, Sohib Sehat. Nah, gampang dan mudah kan membuatnya Sohib? Nih, si labu kuning pasti disukai semua umur, dari dewasa sampai anak-anak pasti suka teksturnya yang lembut, rasanya yang manis dan juga gurih bersatu menjadi padu. Dan aromanya sangat menggugah. Yuk, mumpung masih siang, belanja bahannya dan langsung masak. Mari kita ubah pola hidup kita menjadi sehat sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Aromanya nikmat dan jelas ini mengundang selera. Sup krim labu kuning. Cara membuatnya mudah dan dijamin nih dari anak-anak sampai dewasa pasti semuanya suka. Ayo, siapa nih yang gak sabaran pengen nyobain untuk menu berbuka puasa nanti? Pasti rasanya gurih dan lembut di mulut. Yuk, mumpung masih siang, langsung siapin bahan-bahannya di rumah dan bikin untuk menu berbuka nanti ya. Kapan lagi kita rubah pola hidup dan kebiasaan makan kita sesuai anjuran Nabi? Yuk, mari agar badan kita tetap sehat dan selalu bugar. Waktu makan terbaik, kalau kita nanti bahas bagaimana sains menjelaskan itu dan bagaimana Nabi menjelaskan itu, maka waktu makan terbaik adalah